Halo semua, welcome back to my channel. Kali ini gue nggak bahas banyak tips ya, gue langsung ke intinya aja. Jadi sekarang itu gue lebih ke apa ya, kayak curhat aja, bagi-bagi cerita, pengalaman soal bermain game yang tipikal gamenya adalah tipikal game yang seperti ini ya. Jadi kesimpulannya itu adalah kita sharing aja. Hal pertama yang pengen gue sharingin itu adalah sebagian orang banyak yang bertanya soal channel ini gitu ya. Channel ini itu sebenarnya untuk apa sih bang gitu ya. Jadi gue lurusin ya, channel ini aslinya adalah berawal dari isengnya gue gitu. Isengnya dalam artian gue pengen belajar untuk voice over, dan karena gue nggak ada media, jadilah hadir di YouTube ini untuk belajar voice over. Dan itu juga sebabnya kenapa di video tutorial gua, mayoritas tutorial gua itu sistemnya ya dadakan. Jadi gua ngerekam langsung, nggak ada skrip, nggak ada apa, pokok apa yang terlintas di kepala gua ya gua ucapin gitu. Makanya kadang ada beberapa miss atau beberapa salah kata ya seperti itu, karena memang niat awalnya gua untuk belajar. Lalu kenapa sekarang itu gua jadi ada game pertama DLS ini, yang kedua baru-baru ini gua fokus ke VR atau Viking Rise. Di VR ini alasan utamanya itu sebenarnya berawal dari apa istilahnya ya, pertama dari event DLS yang semenjak ada transmigrasi degree, jadi yang bebas kemana aja. Memang di sana kita enak imigrasi jadi bebas, tapi banyak hal yang jadi plus minus yang sehingga membuat gua sebagai pemain lama kayak agak aneh aja, terus kayak minatnya juga semakin berkurang, terus tambah lagi eventnya yang gitu-gitu aja gitu ya. Dan hal yang gua paling rasakan gitu dari setahun gua main game di DLS ini itu adalah hal yang seperti pernah gua cetuskan di tutorial Viking Rise. Di game yang tipikal seperti ini itu jangan samakan dengan game tipikal seperti FF, MOBA atau game-game MOBA seperti Mobile Legends dan sebagainya yang serupa, PUBG. Itu adalah tipikal game yang dimana kalian kalau sudah bosen ya udah ngilang aja. Terus kalau misalkan udah ngilang terus kalian balik lagi ke game itu ya nggak begitu banyak yang perubahan, nggak begitu banyak hal yang membuat kalian merasa kayak wah gue salah nih, wah gue harusnya dulu tuh begini, nggak kayak gitu. Tapi kalau tipikal game yang kayak gini, yang kayak RTS, kayak DLS, Call of Dragon, apa Rise of Kingdom yang sekarang itu, dan banyak game yang serupa yang mulai bermunculan. Game-game yang kayak gini tuh nggak bisa dengan artian kalian kayak sebulan bosen terus habis itu bulan depan mau main lagi. Itu nggak bisa kayak gitu. Maksudnya nggak bisa kayak gitu itu ya pasti kalian bakalan, ketika kalian sempat vakum, kalian akan merasakan keadaan dimana kalian tertinggal dari teman-teman yang mulai bareng bersama kalian. Jadi game ini itu tipikal yang kalian harus build dulu, kalian harus membangun akun kalian dengan baik dan benar sesuai yang kalian inginkan, sehingga ketika kalian mainkan ada kepuasan tersendiri kayak gitu ya. Dan hal ini yang gua rasakan salah gitu. Salahnya itu di mana?
Gua dulu pertama kali main DLS itu gua ngerasanya kayak game-game MOBA yang lain gitu. Ketika gua bosen ya udah gua cabut gitu. Ketika gua nggak pengen main game itu ya udah gua cabut dan ya up gitu, nggak uninstall aja gitu. Tapi setelah gua main game tipe yang seperti ini, ternyata nggak kayak gitu konsepnya gitu. Di game-game kayak gini, kita ngebangun pertama kali akun itu adalah hal penting gitu. Kalau misalkan pertama kali kalian nganggapnya kayak gitu, otomatis kan kalian bakalan sama seperti yang gua alami gitu. Jadi gua nggak ada kepikiran gua main game DLS itu nyampe 1 tahun sekarang. Jadi dulu gua main, gua di awal itu ngerasa kayak ya udah yang penting fokus, tahu tipsnya dari teman-teman, terus eh ya udahlah kita nggak usah lah kayak top upan kayak gitu, kita fokus aja, kita free player aja. Karena nyatanya setelah kalian bermain game ini itu bakalan kerasa di kedepannya gitu. Dulu istilahnya kayak gua pribadi ngebangun akun ini ngerasa kayak kok dulu gua awal-awal kenapa nggak top up aja walaupun cuma 16.000 atau apa. Karena emang pas awal game itu kalian mentop up dengan yang sedikit itu bener-bener kerasa manfaatnya sampai sekarang kalau kalian bertahan di game kayak gini gitu ya. Kalau misalkan enggak, kalian bakalan ngerasa kayak oh ya gue kenapa dulu nggak mulai aja gitu, kenapa gue nggak top up, kenapa gue nggak istilahnya tipis-tipis aja, kenapa gue nggak ikut ke aliansi yang besar, kenapa gua nggak ini, kenapa gua nggak itu, kenapa gua nggak. Jadi banyak timbul cerita kayak kenapa dan kenapa gitu ya. Walaupun yang akun gua yang sekarang ini, yang ini itu bukan cacat sih enggak. Jadi ngerasanya kayak ketika tertinggal dari yang satu angkatan dengan kita, itu kayak ngerasa kayak seandainya gue kayak gini ngikutin mereka harusnya gue tuh udah kayak gini gitu loh. Jadi kadang kita ngerasa kayak gitu. Memang ini game itu intinya untuk hiburan, tapi terkadang hiburan itu menjadi suatu hal yang disebut kita gengsi gitu ya. Gengsi ke teman, gengsi ini, kenapa teman bisa gini, kenapa teman bisa begitu. Dan kadang orang berpikir itu kayak ya udah sih kita ambil simpel aja, kalau nggak kayak gitu ya kita beli akun beli akun orang gitu yang udah mau pensiun. Ya beda gitu rasanya. Ketika kalian tipikal orang yang senang mengikuti sebuah proses, kalian beli akun yang langsung udah gede, yang udah jadi, itu rasanya beda ketika kalian memang ngebuild akun itu dari nol. Karena ketika kalian ngebuild akun itu dari nol, di situ terkumpul semua cerita kalian, mulai dari kalian yang gagal berinvestasi, mulai kalian yang salah ikut event, atau kalian yang merasa kayak wah gue harusnya udah awakening hero ini, kenapa gue awakening hero yang ini, harusnya yang ini. Hal-hal kayak gitu pasti ada gitu. Sedangkan kalau misalkan kita beli akun yang sudah jadi, kelemahannya pertama kita rawan untuk tertipu orang, karena namanya orang Indonesia atau orang luar negeri juga sama aja. Jadi kadang banyak yang scam, banyak juga rekber yang tidak bertanggung jawab juga banyak gitu ya. Jadi banyak hal yang membuat kita jadi ragu kayak gitu. Mengatasi hal itu makanya gue ada niatan, gue pengen buktiin nih gitu. Kalau lu pengen main game tipikal kayak gini, berarti lu harus prepare dengan baik gitu. Lu harus prepare yang dimana lu bisa mastiin itu game bakalan berjalan lumayan cukup lama, atau lu bakalan nyaman di game itu. Kalau kalian sudah suka tipikal game yang semacam ini. Karena gua kemarin sempat nyobain, kalian bisa cek di beberapa video gua. Itu gua pernah nyobain Call of Dragon, Rise of Kingdom, ataupun juga yang anime itu
Grand of Titan juga. Tapi oh ya, satu lagi itu SOS, State of Survival gitu ya. Itu juga gue nyobain, tapi banyak hal yang bikin gue ngerasa kayak yang nggak cocok ke gue. DLS itu game yang menurut gue paling mudah interface-nya, cuman akhir-akhir ini developmentnya agak gimana gitu, kayak sudah terlalu makan uang, jadi lupa untuk mengembangkan gamenya untuk lebih kreatif lagi kayak gitu menurut gua pribadi. Dan kalau di Call of Dragon gua ngerasanya kayak tampilan yang 3D dan alur permainannya itu nggak balance aja, dan gua ngerasa nggak nyaman di situ, makanya gua up. Terus di Grand of Titan juga sama, gua ngerasa kayak pengembangnya itu kayak nggak niat. Maksudnya pengembangnya itu gue ngerasa, ketika gue ngerasa pengembangnya itu nggak niat, nggak ada unsur untuk ngikutin gimana sih komunitas game itu gitu, gue ketika sudah nyampe ke titik itu ya gue up juga itu, maksudnya ya udah bye gitu. Dan ditambah lagi di Rise of Kingdom mungkin basisnya udah banyak ya, tapi gua nggak begitu senang sama grafisnya, sistem grafisnya itu, jadi makanya gua up juga. Jadi bukan karena developmentnya nggak benar kalau Rise of Kingdom, tapi memang dari guanya aja nggak cocok untuk Rise of Kingdom. Kalau State of Survival gua paling nggak suka di grafisnya sih, asli itu, karena grafisnya kayak gitu. Terus emang sekarang juga gua ngeliat youtuber sos malah banyak yang istilahnya mulai mata duitan juga kali ya, nggak tahu juga ya. Namanya game kayak gini tetap ya duit itu gimana kalian makin tebalnya aja, cuman ya buat seru-seruan aja kenapa enggak gitu. Intinya setiap game yang gue cobain, ketika gue ngerasa itu nggak nyaman ya gue up juga. Dan saat ini kenapa gue di Viking Race, kalau kalian cek videonya itu gue mulai top up sedikit-sedikit atau apa, itu untuk mempelajari istilah game yang gue bilang kalau main game kayak gini kita build pertama itu penting gitu. Nge-up dari awal sampai 0, dari 0 sampai zero to hero itu penting gitu ya. Jadi biar fondasi kita sudah siap sehingga kedepannya kita bisa dapetin hal yang lebih baik gitu. Lalu alasan lain di game yang kayak gini itu ada di gacanya gitu. Gua pengen ngasih tahu ke kalian, game kayak gini atau di game yang lain pun gacha itu mirip kayak kalian berjudi atau slot ya. Jadi untung-untungan. Istilahnya gacha di permainan aja sudah bikin kalian kayak ketagihan, kecanduan, kayak oh dikit lagi gua dapat nih hadiahnya dari ini nih gitu. Gimana kalau kalian ngeslot atau main game kayak yang asli bener-bener ngabisin uang kalian, itu sama aja gitu. Jadi kalau pengen kecanduan hal yang kayak gitu, cukup di game-game yang kayak gini aja, yang dimana kalian bisa menggunakan ya tanpa nggak usah top up, tapi kalian pakai usaha kalian dengan istilahnya mencari itemnya atau apa yang secara free untuk mencoba gacanya. Itu rasanya gimana gitu, feel ketika kalian tercandu untuk ngeklik. Itu ruginya baru usaha dan waktu kalian yang habis gitu. Tapi kalau di slot udah usaha, waktu dan uang nyata pun hilang. Makanya di situ untuk menandai bahwasanya ya udah di game aja. Makanya di beberapa istilahnya tutorial gue bilang sesuatu yang enggak pasti itu ya memang bakalan lebih murah, tapi hasilnya kita nggak tahu gitu, karena tergantung dari keberuntungan. Kalau ngelihat teman kalian atau siapa, oh gue dapat, ya itu karena dia lagi beruntung, tapi lu enggak gitu aja. Jadi
di situ pun kita di tutorial kayak gitu gue pengen ngasih tahu, ya udah, ketika lu pengen tahu rasanya mereka yang main slot kayak gimana, ya lu lihat aja di ketika event-event tertentu, kayak event-event yang kayak gini nih, yang kayak sedikit slot beruntung kayak gini, roulette kayak gitu ya, itu nggak ada yang tahu. Makanya kenapa top up yang pasti hadiahnya yang jelas itu lebih baik, karena kita udah tahu nih kita pasti dapat ini, dan nggak ada istilahnya hal-hal yang tidak pasti gitu. Itu kalau misalkan kalian pengen mentop up. Makanya kadang gue bikin tutorial, gue bilang ini yang alur yang kalian lebih baik, jadi biar nggak nyesal dan sebagainya kayak gitu. Terus yang ke selanjutnya, alasan gue bikin video juga sama, gue pengen mengedukasi aja di game-game kayak gini tuh tipsnya kayak gimana. Makanya gue pasti telitiin dulu di game itu alurnya kayak gimana, biar kalian itu nggak ngelakuin kesalahan seperti gue gitu. Jadi kenapa gue bikin kontennya lebih ke kayak tutorial tipsnya, alurnya, dan triknya gimana, itu biar kalian nggak ngulangin kesalahan yang mirip kayak gua gitu. Jadi biar kalian punya opsi lain, dan biar kalian bisa menentukan keputusan kalian dalam memainkan game ini dan meng-up-nya gitu, maksudnya ngebuild akun kalian seperti apa. Wah, sepertinya gue cerita udah lumayan banyak ya, kepanjangan, takutnya kalian bosen dengerin gue cerita. Jadi gue cukupin aja di sini. Ya kurang lebihnya gue akun DLS ya tetap gue mainin. Gue ketika ada update atau apa yang menurut gue bermanfaat untuk gue sampaikan ke kalian, gue pasti up. Terus kalau misalkan sekarang gue fokus di Viking Rush, itu lebih ke kayak gue lagi nge-up logaritma YouTube. Jadi biar YouTube itu ngenandain channel gue bahwasanya di channel gue itu ada 2 konten, DLS sama Viking Race. Jadi biar Viking Race-nya tertandai, DLS kan sudah tertandai, sudah ditandai lah sama YouTube. Jadi tinggal yang Viking Race ini biar di algoritma YouTube juga termasuk. Makanya gue minggu-minggu ini gue lebih fokus ke konten yang ada di Viking Rise. Dan untuk kalian yang mendengarkan cerita gue dari nol sampai sekarang, entah itu nggak di skip, gue ucapin terima kasih. Dan alasan juga kenapa gue niatnya kadang pengen nge-record itu bentar gitu, tapi ya channel ini malah jadi kayak gue ngecurhatin, gue ngejelasin versi apa yang gue alamin di game yang serupa kayak gini. Jadi maaf kalau misalkan videonya kadang lebih panjang, kadang penjelasannya sedikit berbelit, padahal harusnya tinggal lurus aja malah agak muter. Jadi gue klarifikasi di cerita ini. Kurang lebihnya ya, intinya gue sangat-sangat terima kasih buat kalian yang tetap support, stay tune di channel ini, dengerin ceritaan gue, rumpian gue di game dan sebagainya, atau yang teman-teman gue yang ada di in game. Gue ucapin terima kasih semuanya udah nge-support channel ini. Dan ya gue bakalan tetap istilahnya konten, tapi kontennya lebih ke kayak tips aja sih. Soalnya kalau yang selain itu kadang gue kurang ahli untuk membicarakannya, menyampaikannya seperti apa. Sama halnya kadang ada orang yang nanya, ya bang kenapa nggak nge-live atau sebagainya. Ya kalau untuk nge-live sebenarnya gue pengen nge-live gitu, cuman istilahnya belum memadai, belum mencukupi, sehingga kayaknya belum waktunya untuk gue live kayak gitu ya. Oke, ini aja yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya gue mohon maaf.
Dan terima kasih untuk dukungannya sampai ke titik ini. Tinggalkan pesan kalian di komentar kalau kalian punya cerita lain seputar tentang game-game yang serupa seperti ini. Udah itu aja dan bye.